Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan laporan praktikum botani umum buah dan biji Gatratu Wijaya 2403011. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program Studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2025. Latar belakang. Sebagian besar tumbuhan dalam kelompok Spermatophyta memiliki bunga, namun tidak semua bunga akan berkembang menjadi buah. Pembentukan buah hanya terjadi apabila penyerbukan berhasil dan diikuti oleh pembuahan, yang kemudian merangsang perkembangan bakal buah menjadi buah dan bakal biji menjadi biji. Digot di dalam biji akan berkembang menjadi embrio, dan pada saat bersamaan bunga mengalami perubahan morfologis menuju pembentukan buah. Struktur buah sangat beragam. Beberapa di antaranya tidak dikenali secara umum sebagai buah, sementara ada pula struktur menyerupai buah yang sebenarnya bukan buah sejati. Keanekaragaman ini membuat kajian tentang buah menjadi menarik dan penting. Bagi tumbuhan berbiji, biji merupakan alat utama untuk berkembang biak karena mengandung calon tumbuhan baru, memungkinkan tumbuhan mempertahankan jenisnya sekaligus menyebar ke tempat lain. Tujuan pelaksanaan praktikum diharapkan mahasiswa akan mampu menjelaskan struktur buah secara umum, menjelaskan proses terbentuknya buah dan mengenali tipe-tipe buah, memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menggambarkan struktur biji dan embrio. Alat dan bahan. Alat: 1. Kaca preparat, 2. Penutup kaca preparat, 3. Gelas beker, 4. Pipet tetes, 5. Spatula, 6. Silet, 7. Tisu, dan 8. Mikroskop. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu kacang hijau, jagung, cabai merah, tomat, buncis, dan apel. Langkah kerja: siapkan dan bersihkan mikroskop, bersihkan kaca benda, teteskan air di atasnya. Bagi tugas pembuatan preparat, beri kode pada kaca benda, buat preparat, iris bagian dalam apel dan biji apel dengan menggunakan silet, letakkan di atas kaca preparat, teteskan air, tutup dengan kaca penutup. Amati di bawah mikroskop, perhatikan bentuk dan susunan sel serta isi sel. Gambar beberapa sel dan tentukan zat dalam sel. Hasil praktikum menggunakan mikroskop dapat kita lihat sebagai berikut. Ada biji apel, biji jagung, cabai, biji buncis, biji kacang hijau, tomat, buncis, biji tomat, buah apel, dan biji cabai. Hasil pengamatan mikroskopis pada jaringan buah apel menunjukkan susunan sel parenkim yang rapat dengan bentuk isodiametris dan dinding sel tipis. Sel-sel ini memiliki vakuola besar yang berfungsi menyimpan air serta cadangan makanan berupa gula seperti fruktosa dan glukosa yang berperan dalam memberi rasa manis dan tekstur renyah pada buah apel. Beberapa gelembung kecil yang tampak meningkat merupakan sisa udara atau cairan vakuola yang terperangkap selama proses preparasi. Struktur ini mencerminkan fungsi utama jaringan daging buah apel sebagai penyimpan nutrien dan air yang mendukung daya tarik buah secara organoleptik. Kemudian, hasil pengamatan mikroskopis biji apel memperlihatkan struktur internal yang dilindungi oleh lapisan luar berwarna lebih gelap, yaitu testa kulit biji, serta bagian dalam yang tampak terdiri dari 2 kotiledon besar. Kotiledon tersebut merupakan jaringan penyimpan cadangan makanan seperti protein, lipid, dan karbohidrat yang penting bagi pertumbuhan embrio saat perkecambahan. Warna dan ketebalan lapisan luar menunjukkan adanya perlindungan mekanis dan fisiologis terhadap kondisi luar. Sementara jaringan dalam tampak padat dan homogen. Struktur ini mencerminkan fungsi biji sebagai organ generatif yang kaya nutrisi dan siap tumbuh menjadi tanaman baru. Kesimpulan, dari praktikum ini kita dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa mampu menjelaskan struktur buah secara umum, memahami proses terbentuknya buah, serta mengenali berbagai tipe buah berdasarkan ciri morfologinya. Selain itu, mahasiswa juga dapat menjelaskan dan menggambarkan struktur biji dan embrio secara rinci melalui pengamatan mikroskopis, termasuk pengenalan bagian-bagian penting seperti kulit biji, kotiledon, dan jaringan penyimpanan. Praktikum ini memperkuat pemahaman teoritis dengan bukti visual yang konkret, sehingga membantu mahasiswa dalam mengaitkan konsep anatomi tumbuhan dengan fungsi biologisnya secara menyeluruh.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.